warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan saya Lydia Duila. Pada video sebelumnya itu saya sudah menjelaskan materi praktik perbankan syariah di Indonesia, tantangan dan peluang. Nah, di materi itu saya menjelaskan materinya terlebih dahulu, habis itu masuk di sejarah perbankan syariah. Nah, yang video kali ini saya menjelaskan materi yang mengenai tantangan optimalisasi infrastruktur dalam industri perbankan syariah di era digital. Nah, langsung saja masuk di materinya, yaitu latar belakang yang mengenai masalah ini adalah industri perbankan syariah di Indonesia berada dalam era transformasi digital besaran-besaran. Contohnya, menurut laporan Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat dengan OJK, pasangan pasar perbankan syariah meningkat serta pemerintah mendorong digitalisasi ekonomi keuangan syariah. Era digital termasuk konsep industri 4.0, fans layanan mobil big data cloud menuntut institut keuangan syariah untuk memperkuat infrastruktur teknologi informasi, seluruh digital sistem operasional dan ekosistem layanan. Untuk perbankan syariah, infrastruktur bukan hanya teknologi tetapi juga harus sesuai prinsip syariah yang termasuk dengan keadilan, transformasi, bagi hasil bebas riba, sehingga optimasi infrastruktur memiliki dimensi ganda, teknis dan syariah. Nah, tantangan dalam optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital, yang pertama ada keterbatasan infrastruktur teknologi informasi atau yang disingkat dengan TI. Banyak bank syariah, terutama unit usaha kecil dan daerah, masih menggunakan sistem core banking lama lagging, sistem yang sulit diintegrasikan dengan teknologi digital modern. Kapasitas server, jaringan, dan data counter sering belum memadai untuk mendukung layanan real-time mobil dan cloud. Contohnya, sebagian bank syariah belum mengadopsi teknologi cloud, MOCTIM atau API Open Banking secara penuh. Nah, dampaknya menghambat inovasi digital dan efisiensi operasional. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) digital. SDM di banyak lembaga keuangan syariah masih lebih fokus pada aspek syariah dan keuangan konvensional, bukan teknologi digital. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang data analysis, cryptography, dan digital banking. Diperlukan reskilling dan upskilling untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Nah, dampaknya implementasi infrastruktur digital menjadi lambat dan tidak optimal. Biaya yang ketiga ada biaya investasi teknologi yang tinggi. Nah, pengembangan infrastruktur digital, cloud system, keamanan data, atau aplikasi mobil membutuhkan dana besar. Bank syariah cenderung lebih berhati-hati karena harus memastikan penggunaan dana sesuai prinsip syariah dan efisiensi. Tidak semua bank memiliki skala ekonomi besar seperti bank konvensional. Dampaknya digitalisasi berjalan berharap, bukan transformasi menyeluruh. 4. Ada keamanan siber, keberkriptosian, dan privasi data. Semakin digital sebuah layanan, semakin tinggi risiko serangan siber, kebocoran data, dan penyalahgunaan identitas. Nah, perbankan syariah wajib menjaga amanah truth atau nasabah jika terjadi kebocoran data. Reputasi dan kepercayaan bisa menurun drastis. Nah, belum semua bank memiliki sistem keamanan siber sekelas bank besar atau standar yang disingkat dengan ISO, PCI, dan DSS.
Dampaknya resiko kehilangan data, reputasi, dan kepercayaan publik. Nah, nomor 5 ada kepatuhan syariah dalam digitalisasi. Transformasi digital tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah, larangan riba dan gahar dan mesyir. Nah, yang 3 konsep tadi itu larangan riba dan gahar dan mesyir itu saya sudah menjelaskan materi pertama. Tinggal saja kalian menyimak dan mendengar dan pahami. Nah, setiap inovasi digital seperti money, peer-to-peer lending, digital investment harus melalui Saharia Complete Review. Tantangannya menyimbangkan inovasi teknologi dengan kepatuhan syariah secara real time. Dampaknya proses inovasi lebih lambat dibanding bank konvensional karena ada lapisan kepatuhan tambahan. Nah, yang keenam ada kesenjangan akses dan literasi digital. Tidak semua nasabah, terutama di daerah rural, paham cara menggunakan layanan digital seperti mobile banking atau kris. Karena di daerah-daerah itu belum berkembangnya digital, mereka belum mengetahui apa itu sih digital. Nah, literasi digital dan literasi keuangan syariah masih rendah. Perlu edukasi intensif agar masyarakat tidak tertinggal dalam penggunaan layanan. Layanan digital syariah, dampak rendahnya tingkat adopsi layanan digital bank syariah, integrasi ekosistem digital yang belum optimal, bank sistem antar lembaga keuangan syariah, finance syariah, dan platform digital belum saling terhubung, interoperabilitas rendah, integrasi dengan sistem pemerintah siswa halal, ekosistem ikrar halal masih terbatas. Diperlukan ekosistem digital syariah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Nah, dampaknya layanan digital syariah belum memberikan pengalaman nasabah yang menyeluruh, seamless experience, dan kedelapan ada regulasi dan standarisasi yang masih berkembang. Teman-teman, regulasi terkait open banking digital, outdoor lending, finance syariah, dan all banking masih dalam proses adaptasi di Indonesia. Nah, belum ada standar baku untuk digital, syariah, audit, dan smart contract halal. Perbankan syariah sering harus menunggu kepastian regulasi sebelum bisa meluncurkan inovasi digital. Teman-teman harus mengetahui dampaknya, yaitu adopsi teknologi baru berjalan sangat lambat karena keterbatasan regulasi. Nah, yang kesembilan ada budaya organisasi yang belum sepenuhnya digital. Sebagaimana besar bank syariah masih memiliki pola pikir konservatif dan birokratis. Nah, transformasi digital membutuhkan budaya kerja yang lebih agile, inovatif, dan kolaboratif. Nah, di sini diperlukan perubahan mindset, manajemen, dan pegawai agar terbuka terhadap teknologi. Dampaknya, resistensi terhadap perubahan dan adopsi digital yang lambat. 10. Ada persaingan dengan bank digital dan finance syariah. Nah, munculnya bank digital syariah seperti Bank Aladin Syariah, ada Hijrah Bank, dan finansi syariah yang lebih cepat berinovasi menjadi tantangan bagi bank syariah tradisional. Layanan mereka lebih efisien, mudah diakses, dan berorientasi digital native. Bank syariah besar harus mempercepat transformasi agar tidak tertinggal. Nah, dampaknya ancaman kehilangan segmen nasabah muda dan
digital savvy. Nah, kesimpulan dari semua yang menyeluruh tadi adalah optimalisasi infrastruktur digital di perbankan syariah tidak hanya soal teknologi, tapi juga melibatkan aspek. Nah, aspek itu ada pertama SDM digital, sama ada kepatuhan syariah, sekaligus ada kepatuhan syariah, keamanan siber, ekosistem kolaboratif, dan dukungan regulasi. Nah, itu tadi dengan mengatasi tantangan ini, perbankan syariah bisa lebih efisien, lebih inklusif, lebih terpercaya di Indonesia ini dan di masyarakat, dan tetap sesuai nilai-nilai syariah di era digital modern yang sekarang. Nah, infrastruktur yang perlu dioptimalkan dalam industri perbankan syariah di era digital. Transformasi digital di industri perbankan syariah tidak hanya soal membuat aplikasi mobile, tetapi membangun fondasi teknologi operasional dan sumber daya yang kuat sesuai prinsip syariah. Nah, prinsip syariah ini ada 5 pilar utama instruktur yang perlu dioptimalkan. Nah, yang pertama itu ada laptop atau instruktur teknologi informasi TI. Nah, TI ini adalah jantungan utama digitalisasi perbankan syariah. Komponen yang harus dioptimalkan sistem core banking syariah atau yang disingkat dengan CBS. Nah, menangani produk berbasis akad syariah, mudrabahan atau musyarakah hijriah. Nah, 3 komponen itu saya sudah menjelaskan ke materi pertama. Nah, harus fleksibel dan integer dengan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan net, survei dan data center. Kepastian tinggi, stabil, dan memiliki sistem backup serta disaster recovery plan. Nah, banyak bank syariah ini mulai migrasi ke cloud computing agar efisien dan adaptasi. Integrasi atau API dengan bahasa Inggrisnya Applications Programming Interface, agar layanan perbankan bisa terhubung dengan financing, eco-print, halal, marketplace, dan lembaga siswa. Nah, mendukung konsep open banking syariah, big data, and solutions untuk memprediksi kebutuhan nasabah, personalisasi layanan, serta analisis risiko pembiayaan secara real time. Nah, Alfred Tragen atau yang disingkat dengan AL dan machine learning digunakan untuk cashboard syariah, analisis perilaku nasabah, deteksi fraud, dan rekomendasi produk sesuai prinsip syariah. Nah, keberskripting dan data preference penting untuk menjaga amanah dan kepercayaan nasabah, karena data adalah aset paling sensitif di dunia digital sekarang. Harus sesuai standar ISO 27001 OJK dan peraturan perlindungan data pribadi Undang-Undang PDP 2020 yang kemarin lalu. Nah, itu. Dan ada contoh Bank Syariah Indonesia atau yang disingkat dengan BSI mengoptimalkan core banking dan instruktur cloud untuk mempercepat layanan digital, meningkatkan kecepatan transaksi, dan menurunkan biaya operasional. Nah, yang kedua ada HP yang bisa mengenal dengan struktur layanan dan kanal digital lewat HP. Nah, digital layanan adalah wajah utama bank syariah di era modern sekarang. Nah, aspek perlu dioptimalkan.
Teman-teman harus tahu mobil banking syariah atau fitur lengkap, transfer yang biasa, ada zakat, wakaf, dan pembiayaan, investasi halal, dan pengelolaan rekening. Nah, UI atau UX harus sederhana, aman, dan sesuai nilai syariah. Misalnya tidak ada fitur bunga, tabungan, dan konvensional. Nah, internet banking dan web platform untuk nasabah, koperasi, dan bisnis syariah seperti pembayaran, supplier, dan bayalor, dan pembiayaan usaha halal, digital, dan on branding. Nah, pembukaan rekening secara online dengan verifikasi KTP, tanda tangan digital, dan video call. Nah, memperluas jangkauan ke daerah terpencil tanpa cabang fisik. Teman-teman tahu untuk membuka rekening bank, teman-teman bisa ada 3 aspek, yaitu KTP, tanda tangan, dan video call tadi. Nah, ada kris dan emoni syariah meningkatkan transaksi non tunai yang sesuai prinsip syariah. Integrasi dengan dompet digital halal dan finansial syariah, digital banks, dan slave refinance. Nah, menggantikan cabang konvensional dengan layanan digital interaktif, layanan cepat, propulsion 24 jam. Nah, contohnya Bank Aladin Syariah dan Hijrah Bank mengoptimalkan mobil app berbasis cloud native untuk menjangkau nasabah muda tanpa kantor cabang fisik. Kayak teman-teman tahu kayak dong, untuk membuka ATM itu dong cari yang tempat yang sangat buat orang-orang yang tinggal di tempat terpencil tuh bisa datang. Ya, itu. Yang ketiga ada infrastruktur ekosistem digital syariah. Nah, perbankan syariah harus membangun ekosistem yang saling terhubung antara lembaga keuangan, bisnis, halal, dan masyarakat. Nah, komponen penting atau kolaborasi finance syariah, pembiayaan mikro, peer-to-peer, lending halal atau trading wakaf, dan digital payment basis syariah. Nah, harus didukung infrastruktur API dan integrasi data yang aman. Integrasi Gswarf atau yang disingkat dengan zakat atau DP kepanjangan, zakat, infak, sedekah, wakaf. Nah, sistem digital yang memungkinkan nasabah menyalurkan nasabah sosial langsung lewat aplikasi bank syariah. Nah, meningkatkan nilai sosial dan spiritual dalam transaksi digital, kementerian dengan industri halal. Digital syariah melalui standarisasi sistem TI dan perlindungan konsumen berbasis syariah. Nah, kesimpulannya, optimalisasi infrastruktur perbankan syariah di era digital harus mencakup 5 pilar. Nah, ada teknologi informasi yang andal dan aman, dan juga ada layanan digital yang inklusif. Ada juga ekosistem digital syariah yang terintegrasi, ada SDM dan budaya digital yang kompeten, sekaligus ada regulasi dan kepatuhan syariah berbasis teknologi dengan pengetahuan 5 pilar ini, yaitu perbankan syariah akan lebih efisien, lebih inovatif, meningkatkan inklusif keuangan, dan tetap berpegang pada nilai-nilai syariah. Pengertian umum optimalisasi infrastruktur dalam perbankan syariah berarti upaya memperkuat seluruh komponen mendukung operasional, teknologi, SDM, regulasi, dan jaringan agar layanan bank syariah bisa lebih efisien, inovatif, dan kompetitif di area tanpa menggunakan kepatuhan terhadap prinsip yang syariah komplain. Kedua, ada tujuan optimalisasi meningkatkan efisiensi operasional dan bank syariah, memperluas jangkauan layanan dan inklusi keuangan syariah, meningkatkan keamanan dan kendalian sistem digital, mempercepat inovasi produk dan layanan syariah berbasis teknologi, menjaga daya saing terhadap bank konvensional dan finance digital. Strategi optimalisasi
Infrastruktur, optimalisasi infrastruktur, teknologi digital, digitalisasi layanan perbankan. Nah, membangun dan mengembangkan platform mobile banking dan internet banking syariah dengan user experience dan mudah, cepat, dan sesuai prinsip syariah. Contoh BSI Mobil Memulat DI Digital Isnet Netron. Integrasi dengan Fit Syariah, kolaborasi dengan Fittrade yang berlandaskan syariah untuk memperluas layanan pembiayaan investasi dan jangka secara digital. Cloud computing dan Big Data Analytics menggunakan cloud untuk efisiensi data content. Di pemanfaatan Big Data untuk analisis perilaku nasabah, manajemen risiko, dan pengembangan produk berbasis kebutuhan. Nah, dan penguatan keamanan siber atau implementasi cyber security berstandar internasional atau ISO 27001 untuk melindungi data nasabah dan transaksi digital. Otomatis proses operasional menggunakan robotic process. Nah, automations RPA untuk efisiensi bank efek dan mempercepat layanan. Nah, ada B, optimalisasi infrastruktur organisasi dan SDM. Nah, peningkatan kompetensi digital SDM, teman-teman, pelatihan literasi digital dan transformasi syariah bagi pegawai bank. Pembentukan digital transformasi unit di internal bank syariah. Perubahan budaya kerja, mendorong budaya kerja berbasis inovasi dan agile organization. Nah, kolaborasi internal atau integrasi antar divisi yang disingkat dengan IT, kepatuhan syariah dan pemasaran agar produk digital tetap komplain sekaligus kompetitif. Nah, ada C, optimalisasi struktur regulasi dan kebijakan. Nah, kebijakan ini ada kolaborasi dengan regulator OJK, BI, DSN, MUI. Nah, mengembangkan kebijakan yang mendukung inovasi digital seperti open banking, digital onboarding, dan syariah. Standarisasi produk digital syariah membuat pedoman agar layanan digital tetap sesuai fatwa DSN, MUI, dan prinsip keadilan serta transformasi. Nah, sandbox atau digital syariah menguji inovasi digital baru, misalnya pembiayaan 2P syariah dalam sandbox agar aman dan sesuai regulasi. Nah, itu tadi. Dan D, ada optimalisasi infrastruktur fisik dan jaringan. Modernisasi sistem jaringan meningkatkan keandalan server atau bandwidth dan pusat data untuk mendukung transaksi digital real time. Nah, inklusi keuangan digital, pengembangan jaringan layanan digital di daerah ada 3T, yaitu pertama ada terdepan, terluar, dan tertinggal melalui agen bank syariah digital atau kris syariah. Nah, integrasi antara bank dan platform pembayaran menghubungkan sistem pembayaran syariah dengan infrastruktur nasional seperti BI, FATS, IKRIS, dan gerbang pembayaran nasional GSPN. Nah, optimalisasi infrastruktur ekosistem digital syariah atau kolaborasi ekosistem bekerja sama dengan ekosistem halal, industri, lembaga zakat atau Bajnaj atau sekaligus finansial syariah. Nah, digital fusion ini membangun rantai nilai digital yang sangat akurat dan relatif untuk di masyarakat Indonesia. Syariah dari hulu pembiayaan atau sampai hilir pembayaran, investasi, donasi. Nah,
Open Banking atau API Syariah mengembangkan API terbuka agar bank syariah bisa terhubung dengan berbagai layanan digital lain yang ekor halal, wakaf digital atau lain-lain. Nah, 4 ada tantangan yang perlu diantisipasi. Nah, antisipasi ini ada keterbatasan infrastruktur TI di beberapa wilayah, kurangnya SDM yang memahami teknologi dan syariah secara bersama. Ada juga biaya tinggi untuk modernisasi sistem digital, serta regulasi yang belum sepenuhnya fleksibel terhadap inovasi teknologi baru. Risiko keamanan siber dan syariah atau compliance di platform digital. Nah, kelima ada rekomendasi arah strategis. Nah, kalau untuk membuat bank itu menuntut arah yang lebih aman dan strategi untuk kami. Nah, menyusun radang transformasi digital syariah dengan target jangka pendek dan panjang. Nah, menjalin kementerian strategis dengan freelance, stratrum dan lembaga pemerintah, mengembangkan pusat inovasi digital syariah digital, Infostrum Lab, meningkatkan literasi. Nah, sampai di situ saja video untuk saya menjelaskan materi tadi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan pantau terus ya teman-teman untuk video selanjutnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye teman-teman.